Kalau dalam 10 hitungan tidak segera dipindahkan pikiran, itu hormon testosteron aktif. Mulai kalau hormon sudah aktif, udah puyeng tuh kalau lelaki. Kalau yang mana, udah kurang sadar dia. Kenapa ibu-ibu ketawa begini? Yang menghina kami, Bu, ini dosa. Artinya harus sangat waspada nih. Jadi 5 detik pertama itu harus cut ghadul basar, palingkan pandangan. Kalau enggak aktif tuh testosteron, kalau udah aktif kayak disetel tuh udah susah berhentinya. Kerja juga udah nggak jelas. Saya nggak tahu kalau wanita pusing ngelihat lelakian. Enggak. Saya bukan wanita, jadi saya nggak bisa mengambil. Jadi enggak ya Bu ya, wanita. Baiklah, saya tidak akan berdebat. Cuma saya pernah baca di Al-Quran ya. Suatu saat ada namanya Nabi Yusuf dan ada Siti Zulekha. Ketika Siti Zulekha cantik, Nabi Yusuf subhanallah rupawan. Nah, ketika Siti Zulekha Nabi Yusuf lihat Zulekha, itu beliau bisa mengalihkan pandangan. Zulekha dia tidak menjaga pandangan. Sampai akhirnya Zulekha aktif hormonnya ya. Sampai dikejar-kejar itu pasti aktif tuh hormon wanita. Apa sih namanya? Kalau estrogen kan ya. Ternyata gawat juga tuh. Ini hanya bicara Quran ya, Pak. Robek baju Nabi Yusuf belakangnya, artinya dikejar. Oh, tersebarlah gosip bahwa Siti Zulekha tidak bisa mengendalikan hormonnya. Maka diundang para wanita lain. Kumpulkan wanita, kasih buah-buahan, kasih pisau. Nabi Yusuf dipanggil, Yusuf sini. Oh, sampai robek, luka tangannya. Dan semuanya itu wanita. Jadi ibu terserah mau mengatakan tidak, nggak repek atau apa, itu urusan pribadi ibu ya. Tidak ada yang seperti Nabi itu Pak. Oh, nggak ada gitu ya. Nggak ada, jadi yang lain aman gitu. Makanya saya tidak mendebat ibu-ibu ya. Tapi saya lebih percaya ke Quran gitu. Emang yang punya hormon itu cuma Siti itu. Emang ibu nggak tertarik sama suami ibu? Beginilah hadirin, alangkah baiknya kita serius ya. Tapi ilmu dari dokter itu make sense sekali ya. Saya pas dengar ilmu dari dokter itu, oh pantesan orang bisa pusing atau saya bisa pusing gitu ya, apalagi jauh dari keluarga. Intinya adalah ghadul basar. Pada mikir semua. Jadi sebetulnya kalau kita mau disiplin menjaga pikiran, pandangan, pendengaran, akan jauh lebih nyaman dalam hidup ini. Ya? Sekali buka situs porno misalkan, itu akan nagih terus. Karena kalau lama dilihat, itu udah aktif si persepsi, dia akan buat rencana, saya akan buka lagi di save yang ini, ya kan? Nanti kapan terus gitu. Dan itu membuat nantinya tidak normal. Kenapa? Karena orang yang suka melihat tayangan-tayangan porno itu pasti beda dengan pasangannya, ya kan? Jadi pas lihat pasangan, beda dengan yang di TV. Halo? Jadi pada malah mikir gini, mikirin apa? Hadirin, setan itu selalu nipu setiap saat. Dia tidak hebat setan itu, cuman bisanya nipu. Masalahnya kita suka ketipu. Ya, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggal. Ngomongin orang Allah suka enggak? Ngomongin negatif tentang orang suka enggak? Lihat aja wajah yang suka ngomongin orang, pasti kayak lucu tuh. Benar? Coba yang suka ngomongin jelek, dia nggak pernah bagus wajahnya. Tapi ngomongin kebaikan orang, alhamdulillah ya Bu ya, enak.
itu orangnya ramah. Orang ngomong baik tuh wajah tuh jadi enak Bu. Tapi apalagi lu udah tahu ciri orang-orang yang berbahaya pasti ngomongnya gini, tuh jangan bilang-bilangnya semua orang baik. Nah, kalau dia udah ngomong gitu, dia udah ke tiap orang ngomong kayak gitu. Dan ada lagi yang lebih ngaco. Tolong ya Bu ya, jaga rahasia ini. Jangan sekali-kali dibocorkan ke orang lain. Karena saya udah janji sama dia gak akan ngomong. Gitu. Ini kan ngaco sekali ya. Pas ke saya ada yang ngomong gitu. Tolong ya ayah kan. Jangan sebarkan kemana-mana. Karena saya udah janji sama dia gak akan saya ceritakan. Ya Allah, terus ngapain sekarang ngomong ke saya? Dasar gak amanah. 4. Nah, jadi yakin itu adalah wilayah sempurnanya ikhtiar hati. Tapi akal dan tubuh punya kewajiban lain. Contoh Siti Hajar. Siti Hajar itu ditinggalkan oleh suaminya di lembah Mekah, hanya berdua dengan bayi, tidak ada rumah, tidak ada tempat berteduh, tidak ada orang. Tapi Siti Hajar yakin kalau perintah Allah nggak mungkin Allah nggak ngejamin, ya kan? Suaminya Nabi, pasti dibimbing Allah, ditinggalin di sana pasti Allah tanggung jawab. Apakah Siti Hajar diam? Tidak. Siti Hajar lari ke sofa, lari ke Marwah, sofa, Marwah 7 kali. Baru keluar air Zam-Zam. Apa susahnya sih Allah keluarin air Zam-Zamnya kan? Tinggal ya Allah, aus bisa ya kan? Tapi tidak, sunatullah ada. Sofa, Marwah 7 kali Allah pancarkan air. Karena lari ini adalah amal soleh kita. Ini adik-adik ada yang belum nikah nih. Nanti kalau mau nikah ya melamar ditolak, tenang ya. Tok. Ada apa deh? Saya berniat melamar putri Bapak. Nah, coba. Sebelum banyak omong, secara resmi saya tolak mentah-mentah. Nggak usah gugup. Jadi saya ditolak Om. Bukan hanya ditolak baik mentah maupun mentah. Pulang, karena bulan depan tok. Sebentar, saya rasanya pernah lihat ya adik. Saya bulan lalu kesini Om. Oh iya, yang melamar anak saya kan? Iya, baru Bapak kesini lagi. Saya mau melamar putri Bapak. Sama deh, ngaca. Tidak. Bulan ketiga, tok. Ada apa nih? Mau ngelamar lagi? Pak, Siti Hajar 7 kali loh. Saya bukan wanita, saya akan lebih dari itu. Silakan ya. Sesuai dengan harapan saya punya menantu yang tangguh. Oke, sekarang juga silakan nikah sama tetangga. Percayalah hadirin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang fight dalam hidupnya Allah lebih sungguh-sungguh. Gak usah ragu-ragu lah. Pokoknya all out, sempurnakan ikhtiar. Nanti Allah nuntut. Kalau takdirnya kita harus sembuh, kita bakal ketemu dengan dokternya. Ya. Pokoknya enggak boleh setengah-setengah dalam perjuangan hidup ini. Harus optimal. Rasulullah pakai baju besinya 2 lapis tuh. Padahal Rasul tahu persis jiwanya, nyawanya dalam genggaman Allah, tidak meleset, tertukar. Tapi baju besi, pakai helm, pakai rapat, ngatur strategi, melatih, ya. Karena semua itu bagi kita ibadah. Jelas? Dakwah tauhid ini urusan Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi insya Allah saya niat dakwah tauhid. Kemana pergilah. Harus sempurna ke sini perencanaannya, ya nggak? Penerbangannya, jadwalnya tepat, semuanya keren. Harus sempurna, kalau nggak bisa sembarangan. Saya mah sahayunya aja, ada perahu hayu, ya nggak? Ada tuh pasti nggak nyampe ke sini ya.
Benar? Jadi kerja optimum itu adalah amal soleh. Berobat amal soleh. Perkara sembuh atau enggak, itu mah urusan Allah. Jelas sendiri. Pengajian ini harus profesional, diumumkan dengan baik, pakai kalau bisa informasi yang memadai. Nggak bisa selewat ya kan. Siapa yang mau datang, yang enggak. Kita zolim panitianya. Jelas sendiri. Jadi anak yang baik. 4, 5 taubat terus menerus. Jadi melencengnya niat bisa diperbaiki dengan taubat. Tidak khususnya ibadah diperbaiki dengan taubat. Perilaku yang menyimpang dari ke yang Allah sukai diperbaiki dengan taubat. Termasuk ikhtiar yang tidak optimal diperbaiki dengan taubat. Makanya taubat itu menjadi sesuatu kunci. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Kembali laginya dengan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus meninggalkan dakwah, dihukum oleh Allah 3 kegelapan. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelapnya kelautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Lolosnya dengan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ciri khas orang tobat adalah dia tidak melihat orang lain sebagai sumber kesalahan. Coba lihat Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, sekiranya Engkau tidak melimpahkan rahmat, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang yang rugi. Gak nyalahin tuh, gak mengatakan ya Allah itu si iblis telah menipuku, hajar itu iblis, dia menyebut Nabi-Mu ya Allah. Ini lagi si Hawa, harusnya dia ngingetin kalau ikut makan lagi. Orang tobat mah gak nyalain siapa-siapa. Coba lihat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sedangkan saya adalah orang yang zalim. Tidak ada nyebut itu umat bebal. Sudah didakwahi budak nggak mau nurut, wajar dihancurkan. Enggak. Ini lagi yang di laut, enak aja ngecemplungin Nabi-Mu ya Allah. Tenggelamkan harus tenang. Ikan lagi ngaco, harusnya saya makan ikan. Nggak ada. Semuanya fokus tobat, itu mengakui kesalahan. Udahlah. Rasulullah pun menjanjikan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang tobat terus periksa, menyesal, minta ampun, maka Allah akan melapangkan hatinya dari kegundahan. Kemudian Allah memberi jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah datangkan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya kalau ingin tenang, kuncinya tobat. Kalau ingin jalan keluar, kuncinya tobat. Kalau ingin dapat pertolongan yang unpredictable, tidak diduga, tidak disangka, tidak terpikir, kuncinya adalah tobat. Jelas Bu? Simple. Udahlah, nanti urusan kita mah ada yang ini aja yang disukai Allah. Hati tulus, ibadah bagus, hidup lurus, ikhtiar serius, tobat terus menerus. Enggak akan meleset. Makin bagus yang 5 ini, lihat saja nanti, beres sendiri. Insya Allah saya juga baru belajar teori, mudah-mudahan bisa sama-sama mempraktekannya. Tapi rasa-rasanya bukan lebih enak itu. Dan ciri-cirinya udah masuk ke track adalah tenang. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Ya. Kalau tadi sampaikan bahwa
segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah. Jadi segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah gitu ya. Misalnya dalam hal mendidik anak gitu. Mungkin karena di sini juga lingkungan itu tidak seperti kalau di Indonesia gitu, banyak mungkin TPA apa gitu. Kalau misalnya sesusah-susahnya hati kita itu kok nggak bisa mendidik anak gitu, apakah hanya berserah diri kepada Allah ataukah harus diikuti usaha-usaha lain, karena yang namanya anak itu kan titipan gitu. Iya Pak, kan saya nggak nyuruh nggak ikhtiar, itu ikhtiar seriusnya tadi yang keempat Pak. Nah kalau misalnya sudah berikhtiar, Nanti dibimbing. Kalau bapaknya benar tobatnya, benar ikhlasnya, nanti jalan sendiri. Allah ngasih jalan, apakah anaknya dibuat aja hatinya jadi lembut ya, atau ditakdirkan ada guru yang sangat menyentuh hatinya. Karena anak itu dalam genggaman Allah. Coba nanti doanya gini, kayak Allah. Ya Allah, ini anak adalah milikmu, ciptaanmu, siang malam dalam genggamanmu. Engkaulah yang mengamanahkan kepada kami. Ampuni saya ya Allah, yang belum bisa mengemban amanah ini dengan baik. Engkau saksikan hamba belum jadi contoh yang benar, belum mendoakan dengan tulus, belum memberi makan dengan yang sangat halal. Ampuni hamba. Tangisan Bapak mengakui itu benar-benar supaya Allah. Tapi kita jarang menitipkan, titip ya Allah, ini anak setiap saat dalam kekuasaan-Mu. Hamba mohon berikan ilmu yang manfaat, berikan tuntunan. Sampai begitu Pak, itu beda rasanya. Halo? Nah, satu harus ngaku benar, ini milik Allah, kita nggak puasa, kita nggak bikin anak, baru bikin anak, gambar anak juga gagal. Ya, tapi kita kan dipikirin sendiri Pak. Jadi gimana sekolahnya anak tuh nggak nurut, ini di Jerman ini. Ya, kata siapa ini Cicahem? Di sini pendidikan susah, kawan-kawannya ngaco, itu Allah udah tahu Pak. Ya kan? Tapi sampai sejauh mana kita nyungsep ke Allah, Gusti ampun, saya yang salah, Bapak kurang benar. Sampai bersimbah air mata Bapak yang ngaku, ya Allah, waktu saya sedikit, saya jarang memohon padamu. Itu didengar, pasti itu didengar oleh Allah. Ketika Bapak nyungsep, minta ampun, nanti jalan tuh, ada jalan keluarnya, terserah Allah lah. Pasti ada jalannya, pasti didengar kok. Saya itu tidak boleh kamu yang ngobrol loh Bu. Makanya kalau ada yang ngobrol saya diam, nungguin. Ya, ada lagi. Tapi itu Pak benar Pak. Enggak semua kepikir oleh kita Pak. Ya kan? Tapi kan Allah udah tahu. Kita mau nggak nih ngaku kelemahan kita, dosa-dosa kita, dan menyerahkan ke Allah. Nanti akan ada ide mungkin di kita. Ya nggak mungkin ketemu teman yang tahu solusinya, atau anaknya dibikin kuat, keyakinan ini gampang lagi Allah, ya kan? Itu kita kan nggak ngurus anak, kita nyebutin juga kebersihnya. Pakai dijitak lagi ya. Dan itu anak tiap saat Allah yang ngurus. Benar Pak? Maaf, karena saya 11 anaknya Pak, jadi saya juga aduh, ingat urusannya nih, leng. Ini lagi kemana, jam segini belum pulang, leng, ya kan? Di absen, atau di mana sekolah, gimana dengan siapa jalan-jalannya, leng, ya. Tapi kalau nggak disertai dengan kekuatan doa, stres sendiri Pak. Dan nggak jadi solusi, paling jadinya emosi. Ih, betul Pak? Yang 5 itu Pak, kita ikhtiar loh Pak, tapi nanti dibimbing oleh Allah. Dalilnya yang tadi, kalau kita sungguh-sungguh, Allah bakal lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalan. Ya, penelpon selanjutnya, harus kuat nyungsepnya Bapak Pak, ke Allah nyungsepnya ya. Itu dia nanya apa? Ya.
Dekat yang dekat. Gini bingung antara kan satu sisi harus nyerahin semuanya ke Allah, tapi jadi ikhtiarnya di sisi mana gitu. Kalau misalkan ikhtiar kan bikin strategi juga gini juga, jadi benar-benar terus kalau nyerahin ke Allah juga diserahin aja jadi ikhtiarnya gitu. Ya itu yang tadi, yang keempat, sempurnakan ikhtiar. Kita kan masalahnya selama ini ngandelin ikhtiar, nggak nyerahin ke Allah. Sempurnakan biasa ikhtiar, tapi hatinya pasrah, enggak itu. Kenapa? Jangan emosi ya. Jadi hatinya, masalah kita tuh kan nggak nyerahin ke Allahnya. Benar? Dipikirin sendiri. Nah, sambil mikirin, sambil ikhtiar, hati itu serahkan ke Allah. Jadi nanti beda, tenang. Ada yang ngegain. Itu. Saya tidak mau marah-marah ini tadinya. Jadi bukannya tidak ikhtiar, pasrah ke Allah itu kan hati. Ini punya kewajiban. Ini juga enggak gitu-gitu amat sih ya. Jadi harus serius. Tapi bedanya kalau hati udah pasrah, udah tenang dan dituntun mikirnya, dituntun ketemunya. Mungkin lewat kita, mungkin tidak lewat kita, ya. Nah, jadi yang mahal itu adalah menyerahkan ke Allahnya, itu yang jarang. Dan itu kuncinya yang bisa membuka tuntunan Allah lainnya. Gitu. Ya. Misalkan nyari jodoh, ya. Ada apa yang belum nikah di sini? Ke Allah jangan. Saya harus tenang. Ya Allah, saya ciptaanmu. Engkau tahu ibu saya sudah meminta saya nikah. Nah, ibu ada yang ngomong, nikah dong nak. Kamu tuh ingin kamu menikah. Kata si anak, Bu, ibu ingin saya nikah. Padahal ibu udah nikah. Saya belum nikah, ibu bisa tahu kayak apa inginnya. Gak usah itu, gak usah. Kan begini. Udah nikah aja pengen apa di saya yang belum. Gak usah kejam ya. Sholat. Ya Allah, saya ciptaanmu, saya milikmu. Hanya Engkau satu-satunya yang mengatur jodoh. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu. Saya pasrahkan diri saya, tuntun ya. Itu jarang orang kayak gitu ya. Kayak istri curiga ke suami ya, karena yang banyak dipikirin terus, Bu. Tapi harusnya ibu sholat sunat 2 rakaat ya. Ya Allah, wahai yang Maha tahu segala-galanya, Engkau tahu suami saya di mana, sedang apa. Engkau tahu cemburu ya Allah. Tolong jangan biarkan hati saya sekotor ini. Titip suami saya ya Allah. Engkau satu-satunya yang bisa menjaga pandangannya. Engkau satu-satunya yang bisa memelihara hatinya. Tiada Tuhan selain Engkau, saya pasrahkan urusan ini padamu. Mending zikir ya. Wah asli beda tenangnya ya. Daripada di mana nih? Dia pergi sama siapa? Temen dulu terus aja. Dan nggak ngefek sama suami ya kan? Karena nggak diserahkan ke Allah, benar tidak? Oh capek tuh, capek. Sama suami yang terlalu cinta ke istri, istri terlalu cinta ke suami, nggak ada bahagia. Jadi suami Tuhannya nanti tuh semuanya demi suami dan demi suami. Selalu rajin demi suami. Itu pasti nggak bahagia tuh, karena Allah nggak suka kayak gitu. Boleh cinta ke suami, boleh cinta ke istri, tapi nggak boleh jadi Engkau lah segalanya bagiku. Tanpa dirimu hatiku hampa. Engkau adalah cahaya. Pengalaman Muji orang beriman. Kalau mau muji, mau yang wajar ya, jangan sampai jadi musyrik. Only you. Jangan only you ke orang, only you ke Allah. Ini ya, kita kalau ke orang baik aja kita jatuh cinta ya kan. Kenapa ke yang maha baik nggak lebih cinta? Katakan pasangan hidup kita baik sekali, akhlak lembut, kita aja senang. Padahal dia bisa baik itu dari Allah kebaikannya ya kan. Harusnya kita lebih lagi ingat ke Allah. Kalau misalkan suami ibu baik, ibu sayang, harusnya sesudah itu ibu lebih nangis lagi. Ini suami itu yang ngedatangin Allah.
Yang membuat dia baik tuh Allah. Jadi lebih tumpah lagi ke Allahnya, tangisannya lebih kuat, itu sah. Jadi jangan nyangkut ke makhluk. Udah ya. Jam berapa? Jam berapa saudara? 8:04. Sisanya Pak, Tanggal 5. jam 2. Mana ada ceramah jam 2, Bu? Ujian nanti pas pulang ya. Dulu saya pertama ceramah di sini kan maghrib ya, masih jam 6. Aduh, maghrib kok ngantuk begini. Sampai saya bilang, izinkan saya tidur dulu, Isya aja ceramahnya. Saya heran kenapa maghrib kok ngantuk. Ya jelas dari Indonesia tengah malam ya kan. Nanti yang seru pulang dari sini kan ya. Balik lagi waktunya. Caranya mah sederhana, jalanin aja, syukuri dan jalani. Udah cuma itulah hidup. Udah lebih banyak yang harus disyukuri daripada ngadap, ya kan? Kayak cuaca, wah sekarang udah panas ya. Ini teh maunya apa? Dikasih dingin rewel, dikasih panas rewel ya kan? Ya ngomong gitu juga nggak ngepek. Iya kan? Apa gara-gara wah panas, jadi dingin? Enggak juga. Ya seperti maaf di Belanda kan dingin tuh kemarin, beli jaket, sampai ke sini jaket kulit lagi tebal. Saya nggak boleh mengeluh, satu-satunya pakai jaket di kereta ya. Saya malu-malu juga, saya buka aja pelan-pelan. Jalanin aja. Mungkin orang Belanda gimana ini? Apa katanya? Kalau mau ikutin jalanin aja. Jaketnya ada AC-nya. Jaketnya ada AC-nya. Jaketnya ada AC. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sekarang memang fokus ke ilmu tauhid ya. Karena Rasulullah juga 13 tahun pertama tuh tauhid, tapi ya cara penyampaiannya seadanya aja begitu. Enak gak ada dia? Nah, intinya tauhid itu memperkenalkan Allah sehingga kita tidak menuhankan yang lain selain Allah ya. Boleh cinta ke suami, boleh punya harta, tapi tidak tercuri hati ini kepada benda dan makhluk. Karena la ilaha illallah harus benar. Nah kalau tauhidnya bagus pasti tenang hati. Dan kita harus latihan. Mau dikirimin SMS gratis. Mau nggak? Kalau mau, kalau nggak harus jelas. Jangan suka ngambang gini. Ini kan lagi mikir kan ini kan